Oke Mak, ini saya mau nanya, kalau pijat itu sebetulnya dianjurkan nggak sih Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama channel Pungkis JY. Dan alhamdulillah kebetulan sekali di kesempatan hari ini saya kedatangan ibu sambung saya yang kemarin pernah saya sampaikan ya ke teman-teman bahwa saya punya ibu sambung baru, namanya Mak Subiah ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita bakal ngobrol seputar masalah pijat ya Mak, karena beliau ini ahli terapi pijat. Jadi nanti seperti apa, kemudian pijat itu fungsinya untuk apa aja, kenapa kita harus rutin melakukan pijat juga, kita nanti bakal bongkar ya. Pokoknya kalian nggak usah kemana-mana, ikuti kita berdua sampai tuntas tentunya di channel Pungkis JY. Tapi seperti biasa teman-teman, jangan pernah lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, komentar juga di bawah video ini ya, kemudian share ke teman-teman medsos kalian. Mak kan ahli pijat ya, terapis, ini terapis ya, pijat. Ahli tapi insya Allah bisa. Semuanya kan Allah. Gitu. Iya, amin amin. Dan ini saya tuh sering pusing Mak, yang ada di sini nih, yang ada di tengkuk. Nah, ini sebetulnya penyebabnya dari mana ya Mak? Karena sering banget, apalagi kalau mohon maaf mau menstruasi itu biasanya kepala terasa pusingnya minta ampun. Kalau untuk men itu kan itu udah pasti wajar lah, setiap bulan udah pasti reaksinya itu ya gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa nahan emosi, marah, kadang-kadang ya lesu, kadang-kadang apa gitu ya. Kecapean juga bisa, kurang tidur, terus ya kadang-kadang pikiran gitu ya. Ya jangan yang berlebihan, semua orang kan punya pasti pikiran karena otak untuk berpikir gitu ya, tapi jangan berlebihan yang sekiranya akan menjadikan penyakit gitu ya. Jadi ya emang orang itu kan perlu rileks gitulah, istilahnya rileks, santai, nggak pikiran, nggak ini, perlu olahraga gitu loh. Karena olahraga itu kan juga istilahnya untuk mengeluarkan keringat juga kan, kita bergerak, jadi untuk melancarkan peredaran darah gitu. Juga banyaklah air putih itu, semua itu ya pola makan dan pola istirahat. Kalau kita nggak diimbangin dengan olahraga, minum putih gitu ya, ibaratnya apa itu kan pasti bampet lah kadang-kadang. Terlalu banyak lemak, terlalu banyak ini karena kurang gerak gitu loh. Insya Allah kalau dibawa kita olahraga yang seimbang, pikiran tenang gitu kan, ya insya Allah lah. Kalau sering mumet ya paling kadang-kadang ya emang penemuan itu sendiri-sendiri gitu ya. Kadang ada yang pakai refleksi di tangan atau di kaki itu. Tapi karena saya itu nggak sekolah, karena dari keturunan orang tua. Jadi intinya kepala yang sering pusing, jadi ya selalu di sekitar sini, terus di sini, atau gini terus ya. Orang terasa, oh iya agak enak ya, udahlah gini, terus dilemesin, insya Allah, gitu. Oke Mak, ini saya mau nanya, kalau pijat itu sebetulnya dianjurkan nggak sih Mak? Saya pernah ngikut ini sosialisasi, diambil ke dokter anak di Semarang. Saya itu nggak pernah misalkan, oh kamu harus pijat gini-gini, itu enggak ya. Kalau emang dia orang-orangnya minta pijat, kok saya lihat itu emang harus medis, saya anjurkan ke medis, saya nggak berani megang gitu loh. Tapi kalau sekiranya dia itu kepengen karena capek, masuk angin, nyaman kan, paling kerok sama inilah gitu, ya saya pegang gitu ya. Juga waktu itu saya diambil sosialisasi sebelum corona itu ya di Puskesmas Semarang, Desa Semarang. Itu juga dianjurkan sama Bu Bidan, anak itu, dokter anak itu, ya kalau untuk pijat itu kan nggak masalah, sebulan sekali, karena untuk peredaran darah itu lancar gitu loh. Itu saya itu bukannya ngarang gitu, atau mungkin bisa ditanyakan di Puskesmas Banjar waktu itu sosialisasi. Jadi kita itu walaupun mijat
juga sudah dipantau dari puskesmas. Jadi kita itu nggak berani. Kalau emang itu harus medis, ya saya anjurkan ke medis. Terus saya itu mengambil keputusan, oh itu harus saya gini gitu, saya enggak. Gitu loh. Ya. Karena takut nanti akan terjadi resikonya. Intinya gitu bukan sekedar uang ya, Mak. Iya, kalau misalkan jangan. cuma untuk mencari uang, ayo sini pijit-pijit ke rumah. Begitu. Sakit apapun harus pijit gitu, enggak ya, Mak? Karena nggak boleh gitu. Tapi dokter juga menganjurkan pijat juga nggak masalah, karena nggak harus secara medis ini gitu, enggak, sesuai dengan porsi ya, yang dengan apa yang dibutuhkan ya. Oke. Iya. Terus kalau pijet saya sendiri kan juga hobi ya, Mak. Itu kenapa sih kalau pijet harus ketagihan? Ya mungkin karena begini loh, kadang-kadang gini, sebetulnya kalau kita hayati, kita ini rasakan gitu ya, setiap habis pijet itu kan karena peredaran darah lancar. Mungkin makan juga enak, tidur juga enak sebetulnya, tapi yang nggak mengingat ke situ, lah pijetan jadi ketagihan, boros. Padahal kalau dipikir-pikir tetap aja, daripada buat mijet kadang-kadang lah eman-eman boros, gue tukune bakso sekiranya enggak ini. Jadi sebetulnya sih ya tinggal ininya aja manusia gitu ya, kesadaran kita kan kepingin sehat, beraktivitas dengan baik gitu loh, bisa kita mengaturnya gitu loh. Terus untuk efektifnya kalau misalkan pijat itu dalam 1 bulan itu berapa kali, Mak? Ya sebetulnya gitu, kalau dalam porsi yang sehat ya, keseringan juga nggak bagus gitu ya. Betulnya ya karena untuk istilahnya itu kan intinya gitu ya, untuk melancarkan peredaran darah ya paling sebulan lah, sebulan gitu. Sekali. Sama aja kayak tindakan bekam gitu loh. Bekam itu kan juga sebulan sekali, gitu. Karena kita keasupan makanan ya sekarang sudah instan ya, gitu loh. Lah mungkin kan endapan atau yang bagaimana kan paling jangka waktu sebulan, nggak mungkin seminggu gitu loh. Lah baru itu juga kalau yang nggak memaksa gitu, yang kalau bisa yang ini gitu loh. Karena kondisi tubuh kita juga kita sendiri yang tahu ya, apapun yang dirasakan oleh badan kita kan kita sendiri yang bisa memahami ya, Mak. Oke, tadi ngomongin masalah bekam, ternyata Mak Subia ini ahli bekam juga. Nanti kapan-kapan kita ngobrol bekam ya, Mak. Kalau dibongkar sekarang, wah. Oke. Mak Ai, terima kasih sekali. Walaupun sekilas saya semakin memahami bahwa ternyata dalam kehidupan kita itu namanya pijat juga penting ya, untuk kesehatan badan kita. Buat orang tua aja, anak kecil juga. Insya Allah lah gitu, nggak cepet istilahnya masuk angin yang gimana, karena urat itu kenceng gitu loh, gitu ya. Juga nggak berarti sembarang. Mak biasa pijat bayi juga, orang melahirkan juga ya, yang pulang dari rumah sakit gitu ya, kalau dia mau gitu yang normal gitu, ya, kalau misalkan sesar ya juga kita nggak mungkin mau ini perut, pasti paling bagian belakang gitu, terus kaki, terus nanti bayinya gitu. Ternyata luar biasa ya, keterampilan yang didapat cuma dari keturunan dan otodidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain ya, Mak ya. Alhamdulillah. Kemudian buat teman-teman yang kepingin merasakan pijatan tangannya Mak Subia, boleh datang langsung ke alamatnya mana, Mak? Ikan Musola, Dukuh Pontong, RT 1 RW 1. Oke. Ini bukan promosi loh, tapi yang minat itu kan nanti bisa itu merasakan. Makanya nggak usah pernah bergeser dari channel saya, karena akan banyak hal yang bisa kita bagi, akan bisa kita tularkan ke kalian, dan juga insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya ya, Mak. Terima kasih atas atensi kalian semuanya. Jangan lupa dukung terus channel saya. Pastinya untuk kritik, saran, dan juga masukannya selalu ditunggu biar konten saya ke depan semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta. Salam penuh cinta. Salam sehat buat semuanya ya.